Perkenalkan, nama saya Nova Elim dengan NIM 16303033. Jurusan Seni, Drama, Tari dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Nyanyian Mak Meraka pada upacara Rambu Solo di Lembang Sapan Kuakua, Kecamatan Buntau, Kabupaten Toraja Utara. Dan yang menjadi fokus penelitian saya yaitu bagaimana struktur dan fungsi nyanyian Mak Meraka pada upacara Rambu Solo di Lembang Sapan Kuakua, Kecamatan Buntau, Kabupaten Toraja Utara. Di Sulawesi Selatan ada 4 suku utama, yakni Bugis, Mandar, Makassar, dan Toraja. Dan suku yang paling terkenal di antara keempat suku yang ada di Sulawesi Selatan adalah suku Toraja. Selain terkenal dengan warisan budayanya, juga terkenal dengan ritual-ritual, tradisi-tradisi, dan keseniannya yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Toraja. Salah satunya adalah Mak Meraka. Mak Meraka adalah salah satu bentuk kesenian tradisional suku Toraja yang dipertunjukkan dalam upacara pemakaman atau Rambu Solo. Struktur musik dalam Mak Meraka. Yang pertama yaitu organ. Organ adalah sesuatu yang digetarkan sehingga menghasilkan bunyi. Dalam Mak Meraka ada 2 organ yang digunakan sebagai sumber bunyi dalam Mak Meraka, yaitu vokal penyanyi dan instrumen suling, di mana suling yang digunakan merupakan suling khas suku Toraja, yaitu suling teedek. Yang kedua, bunyi dan style. Bunyi dalam Mak Meraka terinspirasi dari kedukaan itu sendiri. Itu sebabnya nyanyian ini kedengaran seperti suara tangisan. Suara tangisan itu orang Toraja kenal dengan istilah bating. Inspirasi bunyi yang terdapat dalam Mak Meraka ini sangat mempengaruhi dalam segala aspek musikal yang terdapat di dalamnya. Karena berupa suara tangisan, syair yang terdapat dalam Mak Meraka tidak mudah untuk didengar dan dipahami, atau jika dibawa dalam ranah musik konvensional barat, bisa dikatakan bahwa artikulasi dalam Mak Meraka itu kurang jelas, tetapi bagi masyarakat Toraja, justru hal inilah yang akan menunjukkan originalitas ataupun keaslian dari Mak Meraka ini. Berdasarkan kombinasi bunyinya, Mak Meraka merupakan perpaduan antara tangisan duka dan suling teedek. Yang ketiga, teknik. Dalam membawakan nyanyian ini, tidak terlalu mementingkan teknik vokal seperti penyanyi-penyanyi pada umumnya, tapi lebih mementingkan ke cara penyampaian yang dibawakan seakan-akan sedang menangis. Sikap badan Pak Meraka saat sedang membawakan nyanyian ini yaitu sedang berjalan dan duduk. Pak Meraka akan berjalan di tengah-tengah rantai sambil membawakan nyanyian ini dengan santai mengikuti alunan musik yang melambat, juga dengan satu tangan menutup telinga agar bisa berkonsentrasi pada saat membawakan nyanyian Mak Meraka tersebut. Yang keempat yaitu aksentuasi dan birama. Aksentuasi dalam nyanyian Mak Meraka tidak seperti aksentuasi dalam lagu-lagu atau nyanyian pada umumnya yang jelas aturan birama atau sukatnya. Dalam analisis struktur musik ini, penulis melihat bahwa ada kecenderungan aksen kuat dalam Mak Meraka terletak pada nada yang tinggi. Setiap kali nada meninggi, penyanyi akan memberikan tekanan yang kuat di situ. Selain pada nada yang tinggi, tekanan juga terlihat pada saat berada pada nada fis yang berperan sebagai nada tonik dan F yang selalu menjadi pengumpan sebelum menuju ke nada fis. Pada ilustrasi di atas ada garis datar setelah nada fis dan gis. Garis mendatar tersebut mengartikan bahwa nada tersebut ditahan lama sesuai dengan panjang garis tersebut. Terdapat juga garis pembatas birama. Garis tersebut menunjukkan letak nada yang memiliki aksen kuat karena aksen kuat selalu berada di awal birama atau ketukan pertama. Motif di atas merupakan motif yang paling sering dijumpai dalam nyanyian Mak Meraka. Pelafalan syair dalam Mak Meraka sangat tidak jelas karena memang dalam Mak Meraka artikulasi sengaja kurang diperjelas. Motif di atas hanyalah sebuah ilustrasi, karena jika disimak dengan baik, akan sangat sulit bagi kita untuk menentukan sukat ataupun birama dalam Mak Meraka. Jika dilihat menggunakan kacamata konvensional barat, dapat dikatakan bahwa sukat atau birama yang ada dalam Mak Meraka tidak seperti ketentuan dalam musik konvensional barat yang telah begitu jelas. Sehingga,
nyanyian Mak Maraka tidak dapat ditentukan apakah menggunakan birama 4/4, 2/4, 3/4, dan lainnya. Dalam pengamatan penulis juga melihat bahwa nada yang tinggi yang juga merupakan tempat adanya aksen kuat dalam Mak Maraka sebagai suatu jeda bagi Pak Maraka untuk sejenak menghirup nafas. Tempat jeda untuk mengambil nafas juga terletak pada bagian motif sebelum nadanya bergerak ke nada yang tinggi, yaitu nada gis. Letak pengambilan nafas sangat penting untuk mengkaji aksentuasi dalam Mak Maraka karena aksen kuat biasanya akan terdapat pada nada pertama yang dibunyikan setelah menghirup nafas. Tempo dan dinamika. Nyanyian Mak Maraka tidaklah ditentukan aturan spesifik, irama, atau temponya harus cepat, sedang, atau lambat. Tetapi karena nyanyian ini bersifat ratapan atau yang dibawakan seakan-akan sedang menangis, nyanyian ini menggunakan tempo lambat agar pesan yang disampaikan bisa tergambar melalui nyanyian tersebut. Keras lembutnya dinamika dalam nyanyian Mak Maraka dipengaruhi juga oleh penghayatan dari Pak Maraka karena mengingat lagu ini merupakan ungkapan ratapan kesedihan atau ungkapan duka. Modus. Mak Maraka sebagai musik etnik Toraja jelas memiliki tangga nada atau modusnya sesuai dengan kebiasaan bermusik yang telah membudaya dalam masyarakat selama ini. Dalam penelitian ini, penulis tidak menemukan adanya nama-nama jenis nada yang biasa digunakan dalam masyarakat. Tetapi melalui Mak Maraka, penulis menemukan nada-nada yang sekiranya susunan maupun interval antar nadanya merupakan kekhasan dari musik etnik Toraja yang tercermin melalui Mak Maraka. Dalam penelitian laboratorium, penulis mendapati bahwa dalam permainan suling teedek, nada-nada yang digunakan lebih beragam daripada nada yang digunakan dalam vokal Pak Maraka. Walaupun prakteknya, Mak Maraka jelas merupakan instrumen suling dan vokal yang dibunyikan secara unisono, tetapi suling teedek memiliki part di mana ia dimainkan tidak bersamaan dengan vokal. Hal ini layaknya berupa intro bagi penulis. Nada-nada yang penulis temukan dalam suling teedek mendekati nada-nada F, Fis, Gis, B, Cis, dan E, dan nada-nada yang penulis temukan dalam vokal Mak Maraka terdiri dari nada F, Fis, Gis, dan B. Nada di atas merupakan nada dalam musik konvensional barat yang mendekati nada-nada dalam Mak Maraka, tapi tidak bisa dipatenkan sebagai nada dalam Mak Maraka karena penyeteman masing-masing suling teedek di Toraja belum tentu sama dan tidak bisa disamakan. Form. Dalam Mak Maraka ada bagian yang hanya diisi oleh instrumen suling teedek saja, kemudian dilanjutkan dengan instrumen vokal dan suling yang dimainkan secara unison. Pada ilustrasi di atas merupakan bentuk dari nyanyian Mak Maraka. Nada yang berada dalam kotak merah merupakan nada vokal atau nyanyian yang dibunyikan secara unison dengan suling teedek. Sedangkan nada-nada sebelumnya merupakan pergerakan melodi dari suling teedek yang dibunyikan tanpa vokal. Dari ilustrasi di atas dapat kita lihat bahwa nada-nada yang digunakan pada bagian intro memainkan nada-nada yang tinggi, sedangkan di nada-nada pada bagian di mana suling dan vokal dimainkan secara unison, pergerakan melodinya hanya bergerak pada nada, yakni nada B, Gis, F, dan Fis. Motif dan figur. Penulis tidak menemukan adanya motif pokok yang kemudian motif tersebut dikembangkan. Penulis hanya mendapati bahwa ciri khas nyanyian Mak Maraka secara melodi terletak pada cengkokan-cengkokan nadanya, di mana cengkokan-cengkokan nada ini benar-benar tercipta semata-mata karena rasa musikal penyanyi atau Pak Maraka. Fungsi nyanyian Mak Maraka. Yang pertama, fungsi nyanyian Mak Maraka sebagai pengungkap emosional. Yang kedua,
fungsi nyanyian mak mereka sebagai hiburan. Ketiga, sebagai media komunikasi. Keempat, sebagai sarana upacara. Kelima, sebagai media pertunjukan. 6, sebagai media pendidikan. 7, sebagai sarana kesinambungan budaya. Saran. Perlunya dukungan dari pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan agar tetap melestarikan kesenian-kesenian yang ada di Toraja Utara. Sekiranya warisan dari leluhur tetap terjaga serta menjadi ciri khas tersendiri bagi masyarakat Toraja. Serta perlu adanya melibatkan generasi muda dalam kegiatan-kegiatan pelestarian, termasuk pelestarian nyanyian mak mereka dengan membentuk suatu wadah atau grup pemuda-pemudi masyarakat yang dapat saling memberikan pelajaran secara detail tentang kesenian mak mereka maupun kesenian-kesenian lainnya.